Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sains modern hari ini digambarkan seperti pahlawan yang menyelamatkan seluruh umat manusia kepada kebenaran tentang ilmu pengetahuan. Padahal, secara berangsur-angsur, ilmu pengetahuan tentang kehidupan dalam sains modern yang dipelajari hampir di semua jenjang pendidikan hari ini sangat berperan penting di dalam penghapusan peran Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sains modern berawal dari teori yang dikemukakan oleh Copernicus. Melalui bukunya yang berjudul On the Revolution of Heavenly Spheres yang diterbitkan pada tahun 1543, ia mengutarakan bahwa bumi tidak seperti apa yang otoritas agama katakan. Pandangan ini dilanjutkan oleh seorang yang memiliki julukan Bapak Ilmu Pengetahuan dan Bapak Fisika Modern, Galileo Galilei. Ia mendukung pernyataan heliosentrik Copernicus dengan menyatakan bumi memiliki pergerakannya sendiri. Puncak dari seluruh teori penentang pandangan-pandangan agama ini terjadi pada tahun 1850-an ketika Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species memaparkan bahwa makhluk hidup berevolusi dan mengalami seleksi alam. Dia menetapkan bahwa semua spesies di bumi berasal dari kehidupan mikro yang dari waktu ke waktu terus berkembang melalui evolusi. Hal ini dapat menjelaskan kepada Anda bahwa seluruh makhluk hidup bukanlah sebuah ciptaan, namun hanya perkembangan dari mikroorganisme dalam sebuah kebetulan kosmik. Teori-teori ini terus berkembang meski mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak, di antaranya adalah kalangan agama dan berbagai ilmuwan dunia. Namun di tengah-tengah pertentangan ini, sains modern berhasil memunculkan satu agama baru, agama tanpa Tuhan. And tonight I want to emphasize that 500 years of science have demonstrated that God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Believing in God makes no sense. It's to me, it's the dumbest thing. We are not only figuratively, but literally stardust. That religion is just absolutely uncalled for. We are just mere things floating on a rock in space. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. Hal yang mungkin tidak Anda ketahui adalah pendiri mereka berasal dari satu kelompok yang sama, Freemason. Ada simbol-simbol tersembunyi pada setiap tokoh-tokoh saintis zaman pertengahan ini. Simbol itu adalah simbol jangka dan penggaris siku, lambang Freemason.
mari kita bahas sedikit pengetahuan tentang lambang Freemason ini. Ada beberapa pandangan tentang lambang jangka dan busur yang menjadi lambang Freemason. Menurut Albert Pike, lambang jangka berarti ketuhanan yang kreatif, sedangkan penggaris siku adalah bumi produktif alam semesta. Perhatikan simbol-simbol tersebut, semua mempunyai asas yang sama, yaitu mempunyai satu jangka lukis, penggaris siku, serta huruf G di tengahnya. Semua itu mempunyai maksud tersendiri. Huruf G yang ada pada lambang tersebut bermakna God atau Tuhan. Pendapat lain mengatakan adalah geometri. Inilah yang menjadi asas kepada kerja-kerja kreatif yang dilakukan oleh kumpulan Freemasons dari awal terbentuknya organisasi ini. Jangka dan penggaris siku itu merupakan alat utama yang digunakan oleh Freemasons dalam kerja-kerja mereka sejak abad pertengahan, membuat bentuk bulat untuk menggambarkan berbagai benda alam semesta. Lalu Anda akan melihat bentuk segitiga dengan mata di puncak lambang tersebut. Mata ini dikenal dengan all-seeing eye. Orang-orang seperti Frederick Goodman menafsirkan, mata yang melihat di puncak piramida itu memainkan peran yang sangat penting dalam dunia okultis. Asal lambang tersebut adalah the Eye of Horus dari zaman Mesir Purba, yaitu dewa atau Tuhan yang mereka sembah. Dalam beberapa agama dikenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan lambang piramida diambil karena Freemason menganggap piramida sebagai lambang penyatuan semua agama. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.